Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Kamis, pekan biasa ke-27 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya, sekiranya Paulus bertanya kepada kita, sahabatku, adakah dia yang menganugerahi kalian roh dan melakukan mukjizat di antara kalian, melakukannya demikian karena kalian melakukan perbuatan hukum, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Sahabatku yang terkasih, mungkin kita balik bertanya, sahabatku, apa maksudnya menganugerahi roh? Sahabatku yang terkasih, kita sudah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis dan diurapi krisma. Tetapi banyak dari kita tidak mengalami buah-buah dari sakramen tersebut, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, kesulitan ini disebabkan oleh sikap batin yang kurang baik dan tidak ada kehausan akan roh, sahabatku. Sungguh, dalam gereja ada berbagai gerakan dan kegiatan loh. Misalnya, karismatik, sahabatku, yang dapat membuka diri kita terhadap Roh Kudus, sahabatku yang terkasih.
Sungguh sahabatku yang terkasih, kita dapat memilih satu dari gerakan tersebut, sahabatku. Sungguh, mari kita melibatkan diri dalam kegiatan gereja yang sungguh memampukan kita untuk merasakan sentuhan roh, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, di atas semua kegiatan dan gerakan tersebut, kita diajak Yesus untuk meminta Roh Kudus kepada Bapa. Kita boleh meminta apa saja, sahabatku, tetapi kita tidak boleh lupa meminta Roh Kudus. Sungguh meminta Roh Kudus berarti meminta Dia menuntun hidup kita, sahabatku. Kita akan dibebaskan dari keinginan daging, misalnya ketidakmurnian, kebencian, hawa nafsu, dan kita akan dituntun kepada buah-buah roh, misalnya kasih, sukacita, dan damai. Mari sahabatku yang terkasih, kita berseru kepada Bapa, meminta Roh Kudus kepadanya. Dia sungguh akan memberikan kepada kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh sahabatku, terima kasih banyak kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, kita meminta roh kepada Tuhan, dan supaya roh Tuhan bekerja dalam kita, membuat kita semakin mengasihi, membuat kita semakin bersuka cita, dan dalam damai. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.